Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala Sa'd bin Mu'adz radhiyallahu anhu jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, Allah masih perkenankan kita dapat berjamaah membuat halaqah majelis dan melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Semoga seluruh rangkaian ibadah yang kita laksanakan semata-mata karena iman kita pada Allah, karena Allah, dan juga cuma mengharapkan balasan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita masih membahas bagaimana sikap salafus soleh terhadap sholat, dan juga bagaimana sikap keberagamaan mereka. Wa qala Sa'd bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Penulis kitab ini menukil salah seorang sahabat Nabi, Sa'ad bin Mu'adz bin An-Nu'man bin Amrul Qais bin Abdul Ashhal al-Ansari al-Ausi, seorang sahabat Ansor dari kabilah Aus, bahkan termasuk pembesar di kabilahnya, bahwa Kabirul Aus, pembesar suku Aus. Dulu sebelum Rasulullah diutus, ada dua kabilah di Madinah yang selalu berperang, Aus dan Al-Hajraj. Begitu Rasul diutus, Rasul hijrah ke Madinah, dengan takdir dari Allah, dua kabilah itu dipersaudarakan. Tokoh pemuda Aus, Sa'ad bin Mu'adz. Tokoh pemudanya Hajraj, Sa'ad bin Ubadah. Beliau, Sa'ad bin Mu'adz, walaupun hidup di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi keislaman beliau atau beliau diupayakan keislamannya oleh sahabat Mus'ab bin Umair. Waktu itu Rasul titahkan sahabat Mu'adz bin Umair radhiyallahu an untuk dakwah ke sana, ke Madinah. Sebelum selanjutnya banyak penduduk Madinah dapat hidayah, mereka terima Islam. Dari situ Allah perintahkan Rasul hijrah ke sana. Pada saat itu sahabat Sa'ad bin Mu'adz tidak lantas minta, pertemukan aku dengan Rasul biar aku tak mengucapkan kalimat syahadat langsung di hadapan Rasul. Enggak. Beliau kaya raya. Kalau toh Rasul masih di Mekah, ongkos dari Madinah ke Mekah buat beliau sangat kecil. Tapi beliau diislamkan oleh seorang sahabat Nabi, Mus'ab bin Umair. Ini pelajaran buat kita bahwa mengislamkan seseorang jangan ditunda-tunda. Jangan nunggu, oh, Bapak mau Islamnya, tunggu bulan depan. Waktu itu kebetulan ada ulama terkenal mau ke sini. Jangan. Langsung. Enggak harus yang mengislamkan, yang membimbing ikrar syahadat itu orang alim. Dia ucapkan, ikrarkan dua kalimat syahadat di hadapan seorang jamaah biasa pun sudah sah. Enggak ada yang kalau yang mengislamkan itu ulama,
nilainya lebih tinggi, enggak. Kan sering ada prosesi pengislaman seseorang pakai sambutan ini, baru selanjutnya pengucapan 2 kalimat syahadat. Bahkan pengajaran inti ajaran Islam aja jangan diajarkan lebih dulu. Ikrar syahadat lebih dulu, setelah syahadat baru. Jangan langsung dilepas, sampaikan pada dia inti ajaran Islam, apa-apa saja yang wajib dijalankan, yang otomatis wajib dia ketahui. Apapun yang wajib dijalankan, wajib diketahui ilmunya. Orang Islam wajib sholat, ketika dia nggak ngaji, nggak tahu sholat yang benar, dosa. Dan itu akan berakibat ketika sholatnya nggak benar, Allah tidak akan terima. Ya Allah, aku waktu itu belum tahu sholat yang benar, nggak ada permakluman, nggak ada rukhsah untuk ketidaktahuan terhadap hal-hal yang fardu ain. Termasuk kita wajib zakat, wajib tahu ilmunya. Harta apa saja yang wajib dizakati, berapa nisabnya, berapa kewajiban zakatnya, wajib diketahui. Bagaimana kalau misal seseorang punya harta simpanan, kewajiban zakatnya katakanlah 1 miliar, dia bayarkan cuma 999 juta, kurang sedikit, sah atau tidak? Itu juga wajib difahami, wajib dihayati, diketahui. Ketika kita tahu kewajiban zakat kita sekian puluh juta, kok kita bayarkan kurang dari itu, sama halnya kita tahu rukun sholat, tapi ada di antaranya yang kita kurangi. Sah nggak sholat kita? Nggak sah. Kita tahu sholat di antaranya wajib tumakninah. Dia sengaja kurangi, nggak tumakninah, demi cepatnya, nggak sah sholatnya. Kalau dia nggak tahu, ya nggak diterima oleh Allah. Jadi tidak dalam segala hal ketidaktahuan itu dimaklumi, enggak. Walaupun ada hal-hal tertentu yang ketika kita tidak tahu, kita dimaklumi, tidak dianggap batal. Kita nggak tahu bahwa imam kita sebetulnya sudah batal, dia belum wudhu, kita nggak tahu, kita ikut aja, sah sholat kita. Beda halnya ketika kita tahu, di tengah sholat ingat, tadi imam kita udah batal, tadi ngobrol dia kentut, belum wudhu, kita terusin makmum sama dia, sah nggak? Nggak sah. Dalam kondisi itu tidak tahu dimaklumi. Ketika kita tahu kok kita terusin, nggak ada maklum. Jadi hal-hal yang fardu ain untuk dijalankan wajib kita ketahui ilmunya. Sholat, zakat, puasa, haji. Siapa yang wajib belajar manasik, mengetahui ilmu persoalan haji? Mereka yang mau melaksanakan haji. Buat yang belum mau melaksanakan, ya belum wajib saat itu. Walaupun tidak salah, dia tahu, dia paham. Barangkali ada saudaranya yang sudah punya istitoah, dia wajib haji, dia nggak tahu, kita sudah tahu, nggak salah dalam hal itu. Kita yang belum haji mengajari ilmu pada orang yang mau haji. Jamaah dan Allah wa yakum ajma'in. Jadi mengislamkan seseorang itu tidak perlu menunda-nunda, bahkan sesaat saja nggak perlu. Andaikan kita sengaja menundanya, belum tiba waktunya ikrar syahadat, keburu mati, bagaimana itu? Ulama memang berselisih ketika seseorang baru berniat masuk Islam, belum mengucapkan 2 kalimat syahadat, diterima atau tidak. Kalau dia belum sempat mengikrarkan 2 kalimat syahadat karena masih sambutan masjid, ketua masjidnya, sambutan anu, keburu mati, diterima apa enggak Islamnya? Jadi yang terbaik seperti Islamnya sahabat Sa'ad bin Mu'ad
Meskipun diislamkan oleh seorang sahabat Nabi, Mus'ab bin Umair, beliau nggak minta untuk diislamkan oleh Rasulullah. Beliau diakui sebagai min a'dhamin nasi barokatan fil Islam, sebagian kecil dari orang-orang yang punya pengaruh besar dalam Islam. Besar berkahnya beliau untuk Islam, untuk perkembangan agama Islam. Beliau ikut perang Badar, nggak ada perselisihan di antara pakar sejarah. Ikut perang Uhud, perang Khandaq. Di saat perang Khandaq itulah Allah takdirkan beliau kena panah pas di mata dekat alisnya. Yang memanahnya Habban bin Al-Araqah. Kena panah pas di mata dekat alis. Pulang dari peperangan itu, beliau sempat menjalani hidup 1 bulan. Saat itu luka panahnya masih belum sembuh, panah beracun, bisa dibayangkan. Famata, akhirnya beliau diwafatkan oleh Allah, tidak di medan perang, tapi karena pengaruh sakit terpanah musuh dari satu peperangan. Wafatnya beliau setelah perang Khandaq kurang lebih 1 bulan. Ketika beliau wafat, ada satu hadis sahih riwayat Al-Bukhari Muslim. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihtazzal arsy di mauti Sa'd bin Mu'adz. Ketika Sa'ad bin Mu'adz wafat, ars bergoncang, ars berduka cita, bergoncang. Ini menunjukkan keistimewaan beliau, Sa'ad bin Mu'adz. Hadis itu dari Imam Ahmad Al-Bukhari 3803, Muslim 6500, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Di hadis yang lain riwayat Imam Al-Bukhari 5836 dan Imam Ibnu Majah, ini pernyataan Rasul yang menggambarkan keistimewaan sahabat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Anil Barra ibn Azib radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Al-Barra bin Azib, uhdiyalin Nabi sallallahu alaihi wasallam saubu haririn. Suatu hari Rasul dapat hadiah kain sutra. Di syarah hadis disebutkan yang ngasih hadiah orang musyrik, non muslim. Jadi kita dihadiahi sesuatu oleh non muslim boleh aja, asalkan yang dihadiahkan itu sesuatu yang halal. Suatu hari Rasul dapat hadiah kain sutra. Faja'alna nalmisuhu wa nata'ajjabu minhu. Kata sahabat Al-Bara, kami para sahabat melihat kain itu, kami semua berusaha ikut memegang, menyentuh, dan kami takjub. Kainnya cakep banget, halus, lembut, adem. Ketakjuban para sahabat terhadap indahnya kain ini itu nggak bisa ditutup-tutupi. Rasul pun melihatnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat itu pun Nabi langsung bertanya, atajabuna min hada, kalian takjub ya dengan kain ini? Qulna, kami para sahabat jawab, na'am, iya ya Rasul,
cakep banget ini wahai Rasul. Qala, kata Nabi, mindilu Sa'd bin Mu'adin fil jannah khairun min hada. Sapu tangannya sahabat Mu'ad di surga jauh lebih cakep dibanding kain ini. Ini hadis sahih. Nah, seorang sahabat yang demikian istimewa di mata Rasul, wa kalamuhu fi hadzal asari yakhruju min qalbin shadiqin bila raibin. Ketika selanjutnya beliau menyampaikan nasihat, menyampaikan statement, yakin statement beliau itu keluar dari hati yang jujur, bukan membaik-baikan diri beliau sendiri. Nah, kata beliau, fi salasi khisalin law kuntu fi sa'iri ahwali akunu fihinna la kuntu ana. Ada 3 hal, 3 aktivitas yang meskipun aku sedang melakukan aktivitas apapun yang lainnya, ketika aku harus melakukan salah satu dari aktivitas itu, maka saat itu aku ya ada di situ. Hal-hal lain yang aku kerjakan sebelumnya udah langsung aku lupain. Sedang asik-asiknya mengerjakan pekerjaan, tiba-tiba harus sholat. Maka beliau saat itu sebagai orang yang sedang sholat akan otomatis beliau lupakan hal-hal lain di luar sholat. Kalau saya lagi mutola'ah, tiba-tiba harus sholat. Kadang dalam sholat itu apa yang tadi saya baca terlintas di pikiran. Bahkan sering saya mendapatkan dalil, oh iya dalilnya ayat ini, ayat itu di dalam sholat. Baik atau tidak baik itu. Di luar Ramadan itu setan itu yang ngasih masukan. Di dalam Ramadan kata Rasul, hadis sahih Bukhari Muslim, setan diikat. Kok ada ide ketika sedang sholat, itu dari nafsu, dan itu nggak baik. Kita ngerjain sholat, kita teringat aktivitas yang lain, meskipun yang lain itu bagian dari ketakwaan. Kita panitia zakat jadi imam, terbayang-bayang gimana ini menyadarkan masyarakat supaya lebih serius dalam zakatnya. Itu bukan menggambarkan kehusyuan. Meskipun yang kita ingat masih bagian dari ketakwaan pada Allah. Jadi ketika para sahabat mengagumi kain sutra yang dihadiahkan kepada Rasul, tiba-tiba Rasul ngasih tahu sapu tangannya sahabat Mu'ad di surga jauh lebih baik dibanding ini. Nah, kata sahabat Mu'ad, ada 3 aktivitas yang jika aku mengerjakan salah satu dari 3 itu, aktivitas apapun yang sebelumnya aku kerjakan itu otomatis aku akan menjadi diriku di dalam aktivitas salah satu dari yang 3 ini. Pertama, idza kuntu fis shalah la uhaddisu nafsi bi ghairi ma ana fihi. Ketika aku sedang mengerjakan sholat, maka aku tidak akan pernah berbicara dengan diriku sendiri. Aku tidak pernah mengingat-ingat, memikirkan apapun selain yang sedang aku kerjakan saat itu. Ketika beliau sholat, ya cuma sholat itu yang ada di pikiran beliau, di angan-angan beliau, di jiwa beliau, nggak ada yang lain. Nggak ada berangkat sholat, di jalan menemukan hal yang bikin kita marah, dalam sholat ingat terus, gondok terus, enggak ada. Ini gambaran kehusyuan beliau, sahabat Sa'ad bin Mu'ad. Begitu memasuki sholat, mengerjakan sholat takbiratul ihram, enggak ada di pikiran beliau kecuali sholat itu. Yakin beliau menyampaikan ini jujur, tidak mengada-ada, tidak membaik-baikkan diri beliau. Apakah berarti selama kita sholat kita nggak boleh memikirkan hal yang lain? Bukan nggak boleh, dalam kondisi tertentu, apalagi kita posisi sebagai imam,
Kita harus memikirkan makmum. Dan itu dicontohkan oleh Rasul. Kita sebagai makmum pun kadang harus memikirkan makmum yang lain. Misal, kita sebagai makmum di saf yang paling akhir, penuh datang satu orang, dia ngasih isyarat di dekat kita untuk minta tempat supaya kita lebih geser. Ya kita harus peduli, kita geser kanan kiri supaya dia bisa masuk. Dalam kondisi tertentu, walaupun kita sedang sholat, bahkan sedang jadi imam, kita tetap harus memikirkan hal lain. Memikirkan hal-hal di luar sholat, memang sebaiknya jangan, tapi hal berkaitan dengan sholat, apakah berkaitan dengan makmum kita, dengan teman kita sesama jamaah, kadang itu merupakan sesuatu yang harus. Kita mau mimpin sholat, mau baca surat yang panjang, jangan masa bodoh makmumku terus saja baca panjang, jangan. Itu menyalahi sunnah Rasul. Meskipun kita sudah mulai membaca surah yang panjang, 1-2 ayat sudah kita baca, ketika tiba-tiba misal kita dengar seorang balita nangis, itu harus kita pertimbangkan untuk menghentikan surat kita. Jangan melanjutkan dengan surat yang panjang. Itu yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita praktekkan hal seperti itu, semula kita niat mau membaca, misal, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah. Satu ayat sebelum ayat kursi. Kok ada suara anak nangis? Ya sudah, satu ayat itu aja cukup, nggak usah diterusin dengan berikutnya. Pernah kejadian serupa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya riwayat Imam Ahmad, Al-Bukhari 707, Abu Daud, An-Nasai dan Imam Ibnu Majah. An Abdullah bin Abi Qatadah, an abihi Abi Qatadah radhiyallahu an. Dari Abdullah bin Abi Qatadah, sang anak mendapatkan hadis dari ayahnya Abu Qatadah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, inni la aqumu fis salati uridu an utawwila fiha. Waktu itu aku mulai sholat dan aku mau membaca surat yang agak panjangan. Kata Nabi ini, aku mulai mengerjakan sholat dan aku mau membaca surat yang agak panjang. Fa asma'u buka as-sabiyyi, tiba-tiba aku dengar tangis anak balita, anak kecil. Fa atazawwaju fi sholati, maka sholat itu pun aku bikin lebih cepat, lebih simpel. Karahiyatan an asyqa ala ummati, karena aku khawatir. Rasul membayangkan nih, ini ibu anak ummihi, ibunya pasti, ibu si anak itu pasti, kalau aku baca surat panjang pasti dia makin keberatan, anaknya makin kejar nangisnya lagi. Di redaksi yang lain, bukan Rasul yang menyatakan, sahabat yang merasakan. Rasul baca surat panjang, tiba-tiba nanggung banget, belum titik, nadanya belum turun, tiba-tiba berhenti seiring adanya balita nangis. Selesai sholat ditanya, ya Rasul, kenapa tiba-tiba engkau baca surat kok pendek banget, padahal niatnya panjang. Nada masih tinggi, tiba-tiba berhenti, niatnya kan masih terus. Nah, Rasul jawab, betul, tadinya aku mau baca surat yang panjang, tiba-tiba dengar anak nangis. Aku bayangkan bagaimana perasaan ibunya. Tapi yang harus kita ingat, setelah itu Rasul nggak ada melarang orang tua nggak boleh bawa anak ke masjid. Nggak ada larangan itu.
Meskipun seiring perkembangan waktu, saat ini banyak ulama yang sepakat untuk memberikan aturan orang tua membawa anak. Boleh jadi anak sekarang belum bisa apa-apa, baru umur berapa udah main gadget, main game segala macam. Ketika dibawa di masjid akan beda sikapnya dengan anak-anak dulu yang belum mengenal HP. Umur baru 3 tahun, 4 tahun udah ngerti HP. Saat ini bawa ke masjid, bawa HP lagi, itu bisa ganggu yang lain. Jadi meskipun nggak ada hadis Nabi melarang-larang orang tua bawa anak kecilnya, karena situasi kondisi yang berbeda dari dulu, banyak pengurus masjid, banyak ulama yang sekarang membuat aturan. Itu demi kebaikan. Orang tua yang bawa anaknya harap anak itu anak yang sudah lebih ngerti, harap didampingi. Nah itu aturan saf dalam fikih, anak-anak itu di belakang. Saf paling belakang di antara saf laki-laki, tapi di depan wanita. Tapi ada pandangan lain, yang terbaik tidak seperti itu. Anak-anak di sela-sela dewasa. Pertimbangannya, kalau anak-anak dikumpulin dalam satu saf semuanya anak-anak, apa yang terjadi? Pasti enggak memutuskan saf, walaupun akan lebih baik. Nah itu yang repotnya ketika anak itu belum dikhitan. Anak belum dihitan dihukumi najis. Ketika anak kita yang belum dihitan sepanjang sholat kok megang kita terus, fatwa ulama, istihad ulama, sholat kita enggak sah. Kecuali anak sudah dihitan, hukumnya suci. Kencing cebok udah suci. Kalau belum dihitan, kencing cebok luarnya dicebokin, di bagian dalamnya masih ada sisa air kencing. Bagian dalam di dalam kulit kulfah, helm itu dia maka dikategorikan di luar tubuh, najis di luar tubuh, najis hukumnya. Di dalam tubuh kita semua ada najis. Ada najis nggak dalam tubuh kita? Ada, tapi nggak dihukumi najis. Ketika keluar baru dihukumi najis. Jadi fikih itu memang akan berkembang sesuai dengan kondisi. Meskipun nggak ada dalil sharih dari Rasul, ketika diperlukan aturan baru demi kebaikan, yaitu nggak salah. Ulama berijtihad membuat aturan orang tua yang bawa anak-anak, dikasih aturan minimal anak usia sekian, anak itu harus didampingi, macam-macam. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Jadi sahabat Sa'ad bin Mu'ad, beliau menyatakan ketika beliau masuk mengerjakan sholat, maka aktivitas apapun yang beliau kerjakan sebelumnya otomatis akan beliau lupakan. Enggak beliau bawa, yang ada di pikiran beliau, di jiwa beliau, di hati beliau di saat beliau sholat cuma masalah sholat, bukan masalah yang lain. Saya yakin beliau tidak mengada-ada, bukan membaik-baikkan diri. Hal kedua, wa idza sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadisan la yaqau fi qalbi raibun annahu al-haq. Ketika aku mendengar Rasul menyampaikan hadis, maka langsung dalam hatiku aku yakin ini benar 100%, nggak ada keraguan sedikit pun. Ketika aku mendengar Rasul menyampaikan hadis, aku yakin 100% ini pasti benar, nggak ada keraguan sedikit pun. Beliau mantap keimanannya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang beliau dengar disampaikan oleh Rasul, keraguan sekecil apapun itu tidak ada. Ini yang disebut dengan iman, yakin, meyakini tanpa ada ragu sedikit pun. Keimanan yang wajib ya seperti ini terhadap seluruh Rasulullah.
meyakini tanpa ada keraguan sedikit pun. Kita mengimani Allah, kita mengimani Al-Quran. Apapun yang disampaikan Al-Quran harus kita yakini kebenarannya. Apakah itu perintah? Kita yakini pasti betul ini perintah Allah. Apa itu larangan? Ya kita yakini. Ketika masih ada keraguan walaupun sedikit, keimanan kita itu belum sah. Misal Al-Quran Al-Baqarah, masalul ladzina menjanjikan ketika kita infak sedekah Allah akan lipat gandakan. Apa benar sih kita berinfak akan dilipat gandakan seperti satu biji yang ditanam tumbuh jadi sekian kali lipat? Kita meragukan padahal itu ayat Quran. Hati-hati itu. Jadi makna iman itu meyakini sepenuhnya tanpa ada keraguan sedikit pun. Ketika masih ada keraguan, belum sah keimanan kita. Bila masih ada keraguan, belum sah keimanan kita. Kita mengimani Rasulullah, kita wajib meyakini apapun yang disampaikan Rasul. Tentu dalam kondisi kita yang tidak bertemu langsung dengan Rasul, apapun yang disampaikan Rasul dalam hadis sahih atau minimal hasan, wajib kita yakini benar. Nah, kalau sahabat mendengar langsung dari Rasul, sahabat Sa'ad bin Mu'ad, imannya mantap, apapun yang beliau dengar dari Rasul, nggak ada keraguan sedikit pun di hati beliau. Ketika kita baca hadisnya sahih, kita wajib meyakini kebenarannya. Ketika masih ada keraguan, padahal sahihnya satu hadis itu seluruh ulama sepakat. Misal innamal a'malu binniyat, seluruh ulama sepakat itu sahih, nggak ada satupun yang mendhaifkannya. Kok kita ragu-ragu? Berarti kita meragukan kebenaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita masih meragukan kebenaran beliau, keimanan kita kepada beliau tidak sah. Jadi makna iman meyakini tanpa ada keraguan sedikit pun. Al-Hujurat ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Innamal mu'minuna, sesungguhnya disebut dengan orang-orang yang beriman dengan keimanan yang benar. Alladzina adalah orang-orang amanu yang mengimani Allah wa rasulihi dan rasulnya, tsumma lam yartabu, kemudian enggak ada keraguan. Di sini menggunakan kata summa, memang itu menunjukkan bahwa proses untuk bisa meyakini, benar-benar yakin tanpa ada keraguan, itu membutuhkan proses, membutuhkan waktu. Tidak spontan begitu menyatakan iman langsung yakin tanpa ada keraguan. Semalam yartabu, menunjukkan ada waktu dari awal dia menyatakan iman sampai pada tahapan tidak ada ragu sedikit pun. Tidak disebut iman selama masih ada keraguan. Tidak disebut beriman selama masih ada keraguan. Jadi makna iman adalah yakin, meyakini tanpa ada keraguan sedikit pun. Kita harus yakin Allah menjanjikan sedekah dilipat gandakan, yakin. Kita coba praktekin, kok belum dilipat gandakan? Bukannya belum, tapi kita nggak tahu dilipat gandakannya betul berupa apa. Boleh jadi kita sedekah katakanlah 100.000, dibalas oleh Allah dilipat gandakan 7 juta.
Tapi mana bentuknya? Boleh jadi sebetulnya sebelumnya Allah takdirkan kita akan dapat musibah yang pengobatannya membutuhkan biaya 7 juta. Tapi karena kita sedekah 100.000, takdir buruk kita, musibah itu tidak diberikan oleh Allah. Berarti Allah sudah lipat gandakan. Jadi keyakinan itu ada yakin yang didasarkan dalil. Kita baca ayat, kita yakin kebenarannya, itu sudah sah, cukup. Ilmu yakin. Ini yakin yang paling rendah. Dan ini sudah sah. Karena itu harus masing-masing kita jangan sampai meragukan Allah, Rasulullah, kitab-kitab Allah, Nabi dan Rasul Allah, meragukan adanya kiamat. Jangan ada keraguan sedikit pun, tidak sah keimanan kita. Keyakinan yang paling rendah, ilmu yakin. Wa huwa ya'ti an tariqid dalil naqli. Keyakinan yang didasarkan dalil nakli. Kita baca Al-Quran, kiamat ada, kita yakin, nggak ragu sedikit pun, itu sudah cukup. Meskipun boleh jadi kebanyakan manusia tidak memperlihatkan sikap yakinnya dalam kehidupan sehari-hari. Yakin ada neraka, siksa, iya, tapi dalam menjalani hidup dia dosa, seolah masih nikmat aja. Orang yang masih menikmati dosa, apalagi dosa besar, naudzubillah, itu kalau dibilang dia yakin ada siksa, kok dia menikmati dosa? Ini urusan Allah. Orang yang seperti itu dianggap yakin, walaupun yakin terendah, ilmu yakin atau enggak, itu Allah yang maha tahu. Jadi ilmu yakin ini yakin yang paling rendah, yakin yang didasarkan dalil nakli Al-Quran, hadis. Kita baca Quran, baca hadis, kita yakin oh kiamat itu ada. Setan akan berusaha untuk meragukan kita, mengurangi kadar keyakinan kita, muncul keraguan-keraguan. Ketika kita meyakini sesuatu, seolah-olah kita melihat langsung, level keyakinannya lebih tinggi dari tadi. Kita yakin sedekah dilipat gandakan berdasarkan dalil Quran, kita yakin. Ketika selanjutnya kita praktekkan, kok benar mengalami langsung, keyakinan kita akan lebih kuat, lebih hebat. Keyakinan yang muncul didasarkan pengalaman langsung disebutnya ainul yakin, lebih tinggi dari ilmu yakin. Ilmu yakin, kalla law ta'lamuna ilmal yakin, at-takasur. Tidak seperti itu. Andaikan mereka tahu dengan ilmu yakin, meyakini dalil begini akan dibalas ini, tidak membayar zakat diancam dengan ini, yakin. Kalau dia yakin benar, mengimani itu, ancaman buat orang yang tidak zakat, ancamannya apa? Itu ayatnya di surah At-Taubah. Ketika kita meyakini betul ancaman Allah itu, siapapun yang tidak membayar zakat atau bayar zakat tapi tidak sah zakatnya, Allah ancam dengan harta kita akan dipanaskan di neraka, terus dibuatnya terika wajah kita, jidat kita, lambung kita. Mungkin kita tidak akan main-main dalam urusan zakat.